channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Kontrakan Bekas Tragedi Pembunuhan bagian yang keempat. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Aku memperhatikan tingkahnya, perasaanku semakin yakin kalau Mbak Ija memang menyaksikan semua kejadian di rumah ini, seperti yang telah dia tulis di dalam buku yang ditemukan oleh Mbak Sumi. Mbak Sumi datang membawa 2 cangkir teh dan setoples kue kering. "Silahkan diminum, Mbak," kata Mbak Sumi. "Iya, terima kasih, Mbak," jawab Mbak Ija. "Mbak, mana buku tulis yang Mbak temukan? Tolong dibawa ke sini," kataku kepada Mbak Sumi. "Baik, Bu," jawab Mbak Sumi. Mbak Sumi kemudian mengambil buku yang dimaksud, lalu memberikan buku itu kepadaku. "Makasih ya, Mbak." Lalu Mbak Sumi kembali bermain dengan Damar dan Wulan di depan. "Apa buku ini Mbak yang punya?" tanyaku kepada Mbak Ija. Sambil memperhatikan buku yang tadi diambil oleh Mbak Sumi, Mbak Ija menghela nafas panjang sebelum menjawab pertanyaanku. "Iya, Bu, itu memang buku milik saya," jawab Mbak Ija. "Apa yang ditulis di dalam buku ini adalah benar terjadi, Mbak?" tanyaku lagi. Mbak Ija tidak segera menjawab, ia menundukkan kepalanya. Tidak sabar rasanya aku ingin segera mendengar jawabannya. Lama ku tunggu, tapi Mbak Ija tetap bungkam. "Ayolah Mbak, bilang saja pada saya, apa sebenarnya yang Mbak ketahui tentang peristiwa di rumah ini?" Mbak Ija masih tetap diam. "Perlu Mbak Ija tahu, saya dan Mbak Sumi sudah beberapa kali melihat perempuan berambut panjang sejak kami menempati rumah ini." Mbak Ija memandangku dengan terkejut, seperti tidak percaya. "Benarkah?" tanya Mbak Ija. Aku pun menganggukkan kepala. "Iya Mbak, benar. Oleh karena itu, ketika Mbak Sumi menemukan buku ini, saya ingin sekali menemui Mbak Ija, ingin menanyakan apa sebenarnya yang telah terjadi di rumah ini," ujar diriku. "Tapi saya takut, Bu," jawab Mbak Ija. "Takut sama siapa, Mbak?" tanyaku keheranan. "Saya takut ditangkap polisi, Bu. Saya takut masuk penjara," kata Mbak Ija sambil menutupi wajah. "Kenapa takut? Apa yang sudah Mbak lakukan?" Mbak Ija kembali diam. "Ceritakan saja, Mbak, biar saya mendengar dan bisa memberikan solusi. Bagaimana sebaiknya?" ujarku memberi saran. "Saya ikut menguburkan mayat Mbak Gita di sini, Bu," jawab Mbak Ija. Mbak Ija berkata sambil menunjuk ke arah lantai keramik di mana terletak kursi makan. Ketika kulihat perempuan berambut panjang itu duduk, aku menghela nafas mendengar pengakuan Mbak Ija. Tidak begitu terkejut karena sudah membaca buku yang ditulis Mbak Ija sebelumnya. "Cerita lengkapnya seperti apa, Mbak? Saya janji tidak akan memberitahu siapapun soal ini sebelum mendapatkan solusi yang baik." "Sebentar, Mbak, saya panggil suami saya dulu ya, biar ikut mendengarkan cerita Mbak Ija." Mbak Ija mengangguk. Aku kemudian ke depan menghampiri Mas Bambang yang sedang membaca buku. Aku menceritakan apa yang baru saja aku dan Mbak Ija obrolkan. Aku meminta Mas Bambang untuk ikut mendengarkan cerita Mbak Ija tentang apa yang telah terjadi di rumah ini. Mas Bambang bangkit dari duduk dan kami menemui Mbak Ija di ruang makan, tentunya untuk mendengarkan ceritanya. Cerita dari Mbak Ija adalah, aku bekerja sebagai ART di rumah Pak Abbas, majikanku sudah hampir 5 tahun.
Pak Abbas tinggal bersama istri dan 2 orang anak yang semuanya perempuan, beserta ibunya yang sudah lanjut usia. Pak Abbas adalah pengusaha emas. Dia mempunyai toko emas yang besar di luar kota dengan beberapa karyawannya. Setiap hari Pak Abbas dan istrinya berangkat bekerja. Dari selepas subuh hingga menjelang maghrib mereka baru sampai rumah. Semua urusan rumah Bu Asi istri Pak Abbas menyerahkan kepadaku. Dari membersihkan rumah, menyiram tanaman, memasak, mencuci dan menyetrika pakaian, aku yang mengerjakan semua itu. Gaji yang kuterima setiap bulan lumayan besar, lebih banyak dari gaji ART yang ada di lingkungan rumah Pak Abbas, dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pak Abbas dan Bu Asis sebenarnya adalah orang yang baik, namun karena kesibukan mereka berjualan emas di luar kota, membuat mereka jarang keluar rumah dan berkumpul dengan tetangga. Para tetangga di sekitar rumah tidak banyak yang tahu kapan Pak Abbas berangkat bekerja dan pulang lagi ke rumah. Setiap hari aku akan melaporkan apa saja yang terjadi di rumah kepada Bu Asi. Hal sekecil apapun, jika sekiranya Bu Asi harus mengetahuinya, pasti akan kuberitahu. Bu Asi sudah sangat mempercayaiku, sehingga aku kerasan bekerja di rumah keluarga Pak Abbas. Setiap hari aku hanya tinggal berdua dengan nenek ibunya Pak Abbas setelah Pak Abbas dan Bu Asi berangkat bekerja. Nenek adalah tipe orang tua yang pendiam, tidak banyak bicara seperti kebanyakan nenek-nenek pada umumnya. Setelah semua pekerjaan rumah aku selesaikan, nenek akan memintaku untuk menemaninya duduk di teras depan, hanya sekedar berjemur atau minum air teh hangat. Jika ada tetangga yang kebetulan lewat di depan rumahnya, baru nenek meminta untuk singgah dan mengobrol. Yang sering mengobrol dengan nenek adalah Bik Murni, perempuan setengah baya yang berprofesi sebagai tukang urut. Bik Murni juga beberapa kali diminta Bu Asi untuk mengurutnya. Jadi wajar jika Bik Murni mengenal nenek dengan baik. Setiap pagi Bik Murni lewat depan rumah sepulangnya dari kebun. Rumah Bik Murni letaknya tidak jauh dari rumah Pak Abbas. 2 orang anak Pak Abbas, Citra dan Gita, kuliah di Jakarta. Mereka kos di sana, hanya setiap minggu mereka pulang atau jika hari libur. Sama seperti kedua orang tuanya, mereka juga jarang keluar rumah. Tidak pernah kulihat mereka mengobrol dengan tetangga atau sekedar bertegur sapa. Suatu hari Mbak Gita tidak kulihat keluar dari kamarnya, padahal Mbak Citra sudah berangkat. Biasanya mereka berangkat bersama. Karena merasa khawatir, aku mengetuk pintu kamar Mbak Gita, ingin mengetahui apakah dia baik-baik saja. Mbak Gita, aku memanggil sambil mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Berulang kali ku coba tapi tidak ada juga jawaban. Barangkali masih tidur, lalu aku meneruskan pekerjaan rumah yang belum selesai. Hingga jam 10 siang dan aku telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Mbak Gita belum juga keluar dari kamarnya. Sarapan yang kubuat belum dimakan, masih utuh di atas meja makan. Nek, apa Mbak Gita sakit ya? Kok belum keluar dari kamar untuk sarapan? Nenek pun memandangku. Kami sedang duduk di teras depan seperti biasanya. Coba kamu lihat di kamarnya, perintah si nenek. Sudah saya ketuk-ketuk pintu kamar dan memanggil-manggil Nek, tapi tidak ada jawaban. Kamarnya juga terkunci. Jawabku. Nanti saja waktu zuhur kamu coba lagi, kata nenek. Iya Nek, nanti saya coba lagi, jawabku lagi.
Beberapa saat menjelang waktu zuhur, aku dan nenek masuk ke dalam rumah. Ternyata di ruang makan ada Mbak Gita di sana. Dia sedang sarapan, atau tepatnya makan siang karena matahari sudah tinggi. Mbak Gita makan dengan perlahan seperti sedang melamun. Kulihat wajahnya sangat pucat, rambutnya kusut berantakan, seperti tidak bergairah. Padahal biasanya Mbak Gita selalu terlihat ceria. Apapun yang sedang dia kerjakan dilakukannya dengan bersenandung. Mbak Gita sakit, mukanya kok pucat sekali? Tanyaku perlahan-lahan. Enggak kok Mbak, jawab Mbak Gita singkat. Setelah selesai makan, Mbak Gita kembali lagi masuk ke dalam kamarnya. Sampai malam Mbak Gita tidak keluar dari kamarnya. Aku segera menceritakan tentang hal itu kepada Bu Asi. Tapi sepertinya dia tidak begitu menanggapi ceritaku. Biarkan saja Mbak, barangkali kita sedang malas untuk keluar kamar, kata Bu Asi. Aku diam saja mendengar jawaban dari Bu Asi. Agak merasa aneh dan heran kenapa Bu Asi seperti tidak peduli dengan keadaan anaknya. Apa Bu Asi tidak merasa khawatir? Berbeda sekali dengan emak yang ada di kampung. Kalau lihat aku diam saja, pasti sudah sibuk menanyakan macam-macam. Mana yang sakit dan apa yang dirasakan. Pada keesokan pagi di hari berikutnya, Mbak Gita pun masih belum keluar dari dalam kamarnya. Mbak Citra kulihat berangkat mengendarai mobil sendirian seperti kemarin. Aku dan nenek sedang mengobrol di luar ketika tiba-tiba terdengar suara Mbak Gita berteriak-teriak. Bergegas kami masuk ke dalam ingin melihat apa yang telah terjadi. Kulihat Mbak Gita sedang membentur-benturkan kepalanya di tembok sambil berteriak-teriak histeris. Dengan segera aku dan nenek menghampiri Mbak Gita dan berusaha mencegahnya agar Mbak Gita berhenti membenturkan kepala di tembok. Gita, berhenti, kamu kenapa? Istighfar Gita, teriak nenek sambil berusaha memegangi tangan Mbak Gita. Mbak, sadar, istighfar, kataku setengah panik. Namun Mbak Gita terus saja berteriak histeris seperti orang yang kesurupan. Tenaganya begitu kuat sehingga aku dan nenek tidak bisa memegangi tangannya. Namun tiba-tiba Mbak Gita mendorong nenek dengan kuat hingga nenek terjerembab ke dalam kamar mandi yang ada di samping kamar Mbak Gita. Aku menjerit sekencang-kencangnya meminta tolong. Tidak lama kemudian para tetangga berdatangan. Mereka segera menolong nenek yang dalam keadaan pingsan. Sebagian memegangi Mbak Gita yang masih saja membenturkan kepalanya sambil berteriak. Aku segera menghubungi Pak Abbas dan Bu Asi, menceritakan semua peristiwa yang baru saja terjadi. 2 jam kemudian mereka baru sampai rumah. Para tetangga sudah pulang. Mbak Gita sudah kembali tenang. Nenek masih terbaring di tempat tidur. Badannya tidak bisa digerakkan. Cepat-cepat Pak Abbas membawa nenek ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, nenek didiagnosa mengalami stroke. Sepulang dari rumah sakit, Pak Abbas memanggil Mbak Gita dan menyuruhnya duduk di ruang tengah. Mbak Gita dicecer dengan bermacam pertanyaan, dan akhirnya dia mengakui kalau dia sedang dalam keadaan hamil. Betapa marah Pak Abbas mendengar perkataan Mbak Gita. Tiba-tiba dia menyeret Mbak Gita dari kursi dan menampar wajahnya berulang-ulang kali dengan sangat keras. Mbak Gita menangis meminta maaf, tapi Pak Abbas masih saja menamparnya.
Bu Asi dan aku pun menjerit-jerit dengan keras, meminta agar Pak Abbas menghentikan perbuatannya. Namun Pak Abbas tidak menghiraukan, dia seperti orang yang kesurupan. Seakan tidak merasa puas, Pak Abbas membenturkan kepala Mbak Gita berulang kali ke tembok dengan sangat keras. Hingga akhirnya Mbak Gita jatuh tersungkur tidak sadarkan diri. Dari kepala Mbak Gita mengalir darah segar dengan derasnya. Bu Asi berlari menghampiri Mbak Gita dan meminta Pak Abbas agar segera membawanya ke rumah sakit. Namun saat akan dibawa ke rumah sakit, Mbak Gita meninggal dunia. Kami semua terhenyak, tidak menyangka sama sekali akan seperti itu. Pak Abbas terlihat sangat kebingungan. Tiba-tiba Pak Abbas mengambil linggis dan sekop. Aku disuruhnya untuk mengunci semua pintu dan menutup semua jendela. Dengan perasaan yang masih bingung, aku lakukan apa yang diminta oleh Pak Abbas. Setelah selesai, aku kembali ke ruang tengah. Pak Abbas sedang menghancurkan beberapa buah keramik yang ada di ruang makan, kemudian menggali lubang di situ. Aku tertegun melihat apa yang dilakukan oleh Pak Abbas. Tidak tahu untuk apa dia melakukan itu. Setelah membuat lubang yang cukup dalam, Pak Abbas meminta agar aku dan Bu Asi membantunya menguburkan mayat Mbak Gita di lubang itu. Tentu saja kami tidak mau melakukan apa yang dimintanya. Namun Pak Abbas mengancam akan membunuh kami jika tidak menuruti perintahnya. Akhirnya kami bertiga menguburkan mayat Mbak Gita di lubang itu, dan Pak Abbas kemudian menutupnya dengan keramik pada keesokan harinya. Ketika Mbak Citra pulang dan menanyakan keberadaan adiknya, tidak ada dari kami yang memberitahu kejadian yang sesungguhnya. Sebulan setelah peristiwa itu, aku melarikan diri dari rumah Pak Abbas. Aku selalu dihantui rasa bersalah telah ikut menguburkan mayat Mbak Gita. Aku merasa ikut andil dalam peristiwa pembunuhan itu. Berulang kali Pak Abbas dan Bu Asi menghubungi aku, tapi aku tidak pernah mengangkat panggilan telepon mereka. Aku benar-benar merasa sangat ketakutan. Sampai ku dengar kabar kalau Pak Abbas sekeluarga telah pindah dan menjual rumahnya. Di sini aku baru merasa sedikit lega. Aku menarik nafas dalam-dalam setelah Mbak Ija selesai bercerita. Sungguh sangat tragis akhir kehidupan Gita. Dia meninggal di tangan ayah kandungnya sendiri. Orang yang seharusnya berada paling depan untuk melindunginya dari segala macam bahaya. Ternyata memang benar, anak tidak hanya sekedar dicukupi secara materi. Mereka butuh kasih sayang dan perhatian, juga bimbingan orang tua agar tidak salah jalan. Kesibukan orang tua dalam mencari materi yang tadinya untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak mereka terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua, ilmu agama pun memegang peranan penting dalam kehidupan seorang anak. Jika sejak dini orang tua telah menanamkan ilmu agama kepada seorang anak, kecil kemungkinan dia akan keluar dari jalur yang lurus. Jadi Mbak Ija tidak tahu di mana sekarang Pak Abbas dan keluarganya tinggal? Tanyaku antusias. Tidak tahu Bu, karena saya sudah tidak tinggal bersama mereka lagi sebelum mereka pindah, jawab Mbak Ija. Aku memandang ke arah Mas Bambang. Jadi gimana ini baiknya Pak? Mas Bambang menarik nafas panjang.
Apa Mbak Ija mau jika dijadikan saksi? Tanya Mas Bambang. Kulihat Mbak Ija terkejut dan sangat ketakutan. Tiba-tiba saja ia menangis. Saya tidak mau berurusan dengan polisi, Pak. Saya tidak mau dipenjara, katanya sambil sesenggukan. Tidak usah lapor polisi dulu, Pak. Kasihan Mbak Ija, pintaku pada suamiku. Saya tidak mau dilibatkan dalam masalah ini, Pak. Saya mohon dengan sangat, jangan bawa nama saya, kata Mbak Ija. Beberapa menit kemudian kami semua terdiam. Ya sudah, Papa akan menghubungi Pak Edi, menceritakan apa yang kita lihat dan temukan tanpa melibatkan Mbak Ija, kata Mas Bambang kemudian. Alhamdulillah, terima kasih Pak, jawab Mbak Ija sambil mengusap muka dengan kedua telapak tangannya. Dia sudah kembali tersenyum. Kami yang seharusnya berterima kasih Mbak, dengan Mbak Ija mau menceritakan pada kami tentang apa yang telah terjadi di rumah ini, kataku. Iya Bu, sama-sama. Jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya mau pamit pulang ya. Kasihan anak saya ditinggal terlalu lama di rumah, jawab Mbak Ija. Oh iya Mbak, maaf ya sudah merepotkan. Sekali lagi terima kasih ya, kataku. Aku kemudian mengantar Mbak Ija sampai pintu depan. Kemudian Mbak Ija menyalakan mesin motor dan mengendarainya perlahan, meninggalkan rumah kontrakan kami. Lalu aku kembali lagi ke ruang tengah. Setelah Mbak Ija hilang dari pandangan, Mas Bambang masih berada di sana. Kulihat dia sedang berusaha menghubungi seseorang dengan ponselnya, tapi tidak tersambung. Telepon siapa, Pak? Tanyaku. Pak Edi, tapi tidak nyambung juga, jawab Mas Bambang. Berkali-kali Mas Bambang berusaha menghubungi nomor telepon Pak Edi, tapi tetap tidak tersambung. Mungkin sedang sibuk, Pak. Nanti malam saja dicoba lagi, kataku menyarankan. Iya, Mah. Semoga saja Pak Edi bisa segera dihubungi agar masalah ini bisa cepat selesai, ujar suamiku. Di malam harinya setelah kami selesai makan malam, Mas Bambang kembali menghubungi Pak Edi. Berulang kali dicoba, namun masih tidak tersambung. Kami pun hampir saja berputus asa. Kalau sekali ini tidak juga bisa tersambung, besok kita ke rumah Pak Yono saja. Barangkali dia punya nomor telepon Pak Edi yang lain, kata Mas Bambang. Iya Pak, jawabku. Beberapa menit kemudian Mas Bambang mencoba lagi menghubungi Pak Edi, dan akhirnya bisa tersambung juga. Setelah berbasa-basi sebentar, bertanya kabar dan sebagainya, Mas Bambang kemudian menceritakan semua peristiwa yang dialami olehku dan juga Mbak Sumi selama menempati rumah kontrakan miliknya. Aku yang beberapa kali mendengar suara tangisan, melihat sekelebatan bayangan di lantai atas, dan yang paling menyeramkan adalah sesosok perempuan berambut panjang yang selalu duduk di kursi makan. Juga tentang bau amis darah segar yang sangat menyengat indera penciumanku. Tentang teman damar yang selalu mengajaknya duduk di ayunan setiap menjelang maghrib. Wulan yang tiba-tiba merasa ketakutan ketika diajak menaiki tangga, menjerit dan menangis histeris seperti melihat hal yang sangat menakutkan. Mbak Sumi yang mendapati beberapa kali mesin cuci berputar sendiri, padahal dia belum memasukkan selembar baju pun di dalamnya. Juga perempuan berambut panjang yang beberapa kali dilihatnya. Tidak lupa juga tentang buku Mbak Ija yang ditemukan oleh Mbak Sumi. Tapi sama sekali Mas Bambang tidak menyebutkan nama Mbak Ija, yang mana di dalam buku itu tertulis sebuah cerita tentang peristiwa pembunuhan di rumah kontrakan Pak Edi.
dan kejadian yang hampir membuat celaka Mbak Sumi karena sesosok perempuan berambut panjang seakan ingin mencekiknya. Oleh karena itu, dengan berbagai macam kejadian yang kami alami selama menempati rumah kontrakan Pak Edi, kami berdua, aku dan Mas Bambang, mengambil kesimpulan kalau di rumah kontrakan yang kami tempati memang ada sesuatu yang tidak beres. Pak Edi sangat terkejut mendengar cerita dari Mas Bambang, dan dia berjanji akan segera datang ke rumah kontrakannya. Tidak lupa Pak Edi juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi di keluarga kami. Sungguh Pak Bambang, saya tidak tahu tentang cerita rumah itu. Ketika membeli dari Pak Abbas, dia tidak mengatakan tentang apapun mengenai rumah itu. Dan saya sekeluarga tidak pernah mengalami hal seperti yang Pak Bambang ceritakan barusan. Saya juga tidak pernah mendengar cerita apapun tentang rumah itu dari para tetangga. Atas nama keluarga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Bambang sekeluarga atas ketidaknyamanan ini. Tidak ada maksud apapun dari saya, karena saya memang benar-benar tidak tahu tentang hal itu, kata Pak Edi panjang lebar kepada Mas Bambang. Iya Pak Edi, tidak apa-apa, saya maklum dan mengerti kok. Jadi kapan Pak Edi bisa datang ke sini untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah ini? Tanya Mas Bambang. Insya Allah secepatnya Pak Bambang, kemungkinan dalam waktu 2 atau 3 hari ini, kata Pak Edi. Baik Pak, kalau begitu saya tunggu kedatangannya ya. Mas Bambang kemudian menutup percakapan dengan Pak Edi. Aku bernafas lega beberapa saat kemudian kami beranjak tidur. Aku tidak lagi merasa khawatir yang berlebihan, karena tidak lama lagi semua masalah yang ada di rumah ini akan segera selesai. Meskipun demikian, Damar dan Wulan tetap aku bawa untuk tidur dengan kami malam ini. Sehari kemudian Pak Edi sampai di rumah kontrakan kami, yang juga adalah rumah miliknya. Mas Bambang kemudian memperlihatkan buku milik Mbak Ica dan lantai keramik di ruang makan. Setelah Pak Edi beristirahat sejenak, Pak Edi membaca buku yang diberikan oleh Mas Bambang. Nampak dari wajahnya ia terkejut, keningnya berkerut dan sesekali menghela nafas panjang. Ya Allah, sama sekali saya tidak menyangka. Selama menempati rumah ini, saya juga tidak pernah memperhatikan lantai keramik ini, kata Pak Edi setelah selesai membaca buku itu. Dia kemudian mengamati lantai keramik yang dimaksud, sambil menggeleng-gelengkan kepala dan berulang kali ia berucap istighfar. Tidak lama Pak RT, Pak Yono, dan Pak Rudi dan beberapa warga sekitar pun datang. Kami kemudian bermusyawarah apa yang akan dilakukan dan bagaimana sebaiknya. Memerlukan waktu yang lumayan lama, dan setelah selesai diambil keputusan untuk membongkar tempat di mana mayat kita dikuburkan saat itu juga. Pak Edi kemudian menghubungi Pak Abbas, tapi dia tidak bisa dihubungi. HP-nya sudah tidak aktif lagi, dan tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan Pak Abbas setelah pindah. Adakah di antara yang hadir mengetahui keberadaan Pak Abbas atau yang mempunyai nomor HP-nya? Tanya Pak RT. Di antara semua yang hadir tidak ada yang menjawab. Itu artinya tidak ada yang tahu di mana Pak Abbas tinggal. Pak Edi tidak mau melibatkan pihak yang berwajib dengan beberapa alasan yang dikemukakan kepada kami, dan kami pun memakluminya. Maka beberapa warga kemudian membongkar tempat di mana mayat kita dikuburkan. Memerlukan waktu yang cukup lama karena semua telah dicor dengan semen. Aku menyaksikan semua itu dengan hati yang pilu. Tidak terasa air mata menetes membasahi kedua pipiku.
Membayangkan saat kita dihajar oleh Pak Abbas membuat hatiku teriris. Memang apa yang telah terjadi pada kita adalah sebuah aib keluarga, tapi semua itu bukan semata-mata kesalahannya. Orang tua juga ikut andil di dalamnya. Seharusnya sebagai orang tua, Pak Abbas bisa introspeksi diri. Kenapa bisa terjadi hal yang memalukan pada kita? Meskipun marah dan emosi, tapi tidak sepantasnya melakukan hal yang menyakiti anaknya. Karena dia adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya terlihat mayat Gita yang sudah menjadi tengkorak tanpa dibungkus oleh selembar kain pun. Aku merasakan kesedihan yang kian mendalam. Sungguh sangat kasihan sekali Gita. Bahkan setelah dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, tidak dikuburkan secara layak. Mayatnya pun seperti dibuang begitu saja. Beberapa warga kemudian mengangkatnya dengan hati-hati dan meletakkan di atas kain kafan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Akhirnya mayat Gita dimakamkan hari itu juga, tanpa ada pihak keluarga yang menyaksikan proses pemakamannya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kuambil dari peristiwa pembunuhan Gita. Setelah peristiwa itu, aku memaksa Mas Bambang untuk pindah dari rumah kontrakan Pak Edi karena kami tidak mau mengambil resiko. Aku tidak ingin menemui kejadian-kejadian aneh lagi. Aku khawatir kedua anakku, Damar dan Wulan. Kali ini Mas Bambang tidak menolak keinginanku. Kami segera mencari lagi rumah kontrakan yang baru. Berhubung tidak juga menemukan rumah kontrakan yang baru, kami pun akhirnya tinggal di rumah orang tuaku sampai rumah kami selesai direnovasi. Dan selesai. Itulah akhir cerita yang berjudul Kontrakan Bekas Tragedi Pembunuhan. Semoga cerita ini bisa menjadikan wawasan untuk kita semua, agar kita lebih berhati-hati lagi dalam memilih apapun. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.